Puji Tuhan, Puji Tuhan Bapak Ibu dimanapun berada, yang saat ini menonton maupun yang akan kembali menonton IG kami. Sekali lagi saya percaya tujuan kita adalah rindu berbagi kebenaran firman Allah. Walaupun alat kami terbatas, tapi saya percaya pagi hari ini kebenaran firman Allah dari GPD Bethesda Lipo Cikarang, Gembala Sidang Bapak Pendeta Roni akan berbagi bagi Bapak Ibu dimanapun berada di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa membuka program pagi hari ini. Terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan beri kembali lagi. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang malam dalam peristirahatan kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Kami percaya ada berkat Tuhan yang kami akan terima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Roni. Ya, haleluya. Suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran, Pastor. Oke, haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa berkat Tuhan terus menjadi milik kita meskipun di masa-masa sulit. Tapi saya katakan masa-masa sulit ya, karena memang dunia mengalami kegoncangan karena masalah COVID ini ya, sudah 1 tahun lebih. Tapi kita tetap percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan menopang langkah hidup kita, menopang bisnis kita, menopang pelayanan kita. Ya, karena kan kalau kita baca firman Tuhan di Ayub 1 ayat 10 ya, kalau nggak salah, 10 apa 11, di situ dikatakan bahwa Tuhan memagari apa yang semua yang dimiliki oleh Ayub tanpa kalau iblis pun mau mengganggu, kalau Tuhan tidak mengangkat pagar perlindungan itu, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang dimiliki oleh Ayub, dikatakan rumahnya, usahanya, keluarganya, hidupnya, semua dipagari oleh Tuhan, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu juga dengan iman kita sepanjang tahun 2021 ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang, banyak kabar-kabar yang bisa membuat kita takut, merasa lemah, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nah, firman Tuhan, saya mengambil tema tentang harus memiliki iman. Menjalani hidup ke depan itu kita harus memiliki iman yang kuat. Nah, ada firman Tuhan yang sangat memberkati saya ketika saya baca, saya merenung. Sebenarnya renungan ini sudah sepanjang minggu ini ya, saya renungkan bahwa oh iya ya, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Di Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini kisah tentang Ishak. Maka timbullah, ayat 1 berkata begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, ayat 1 ini kalau kita renungkan, Ishak adalah anak Tuhan. Ishak adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, ya. Ishak adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat sebentar kita akan sama-sama lihat bahwa dia diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan. Artinya orang yang disertai Tuhan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin orang yang disertai Tuhan itu hidupnya nggak benar. Ya tentu kalau kita baca di sini, tapi ayat 1 dikatakan bahwa ternyata Ishak juga, walaupun dia disertai Tuhan, dia dikasihi Tuhan, ternyata dia juga mengalami yang namanya pergumulan, masalah dalam hidup dia, yaitu menghadapi yang namanya kelaparan. Ya, menghadapi yang namanya masalah di dalam perjalanan hidup dia. Maka dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi masalah dalam hidup manusia bukan cuma orang-orang yang
kita pikir orang-orang yang tidak setia dengan Tuhan, orang-orang yang sudah jauh dengan Tuhan, tapi ternyata dikatakan anak-anak Tuhan juga mengalami namanya pergumulan yang sama, yaitu timbul kelaparan dan pasti itu juga mempengaruhi kehidupan orang percaya. Dan dikatakan bukan kelaparan yang pertama, artinya sudah berkali-kali terjadi, sudah sejak dari zaman Abraham dikatakan ya. Dan kemudian ayat yang kedua berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah di ayat 2 ini kalau kita melihat bahwa kasih Tuhan dilimpahkan buat Ishak, begitu juga dengan kita. Bukan cuma Ishak, itu kisah ini adalah kisah tentang Ishak, tapi kita percaya kisah ini juga menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, dikatakan Tuhan menampakkan diri, artinya Tuhan memproteksi kita, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu bahwa kita manusia. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan datang, Tuhan akan dekat dengan kita, dan dikatakan berfirman kepada Ishak. Ya, karena dikatakan berfirman kepada dia, jangan pergi ke Mesir. Nah, di sini sebenarnya kalau saya pelajari, saya renungkan, Ishak ketika dia mengalami pergumulan, dia juga manusia. Dia berpikiran bahwa tanah di Kanaan di mana dia tinggal sekarang sedang mengalami pergumulan. Dia dengar bahwa di satu daerah karena dia sudah mengadakan perjalanan dan sampailah di Gerar, dan kemudian dia punya rencana akan pergi ke Mesir. Pasti pada masa itu mereka mendengar bahwa Mesir adalah tanah yang diberkati. Mesir, karena di sana ada sungai Nil ya, walaupun mengalami kemarau, tapi di Mesir itu ternyata pasti kabar-kabar waktu zaman Ishak ini dia dengar bahwa oh iya ya, di sana tidak terjadi kelaparan. Artinya begini, sebagai anak Tuhan tetap punya planning, punya rencana. Seperti saya lihat ya, Pastor Aldi, planningnya, rencananya semakin mengembang, melebar kemana-mana, bukan cuma lewat FB, sudah lewat YouTube, sudah lewat IG. Saya percaya bahwa ketika mengambil tindakan, saya percaya apapun yang sedang kita lakukan, tindakan itulah yang justru membuat saluran Tuhan itu mengalir. Karena apa? Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan satu action, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati. Tapi ketika orang itu cuma berpikir, oh saya punya planning, saya punya rencana, rindu, saya ingin, cuman sampai pada keinginan, nggak pernah dia bertindak, maka keinginan itu hanya menjadi satu angan-angan atau mimpi. Ya kan, mimpi itu baik ya, bermimpi, punya visi. Tapi kalau visi itu tidak dilakukan dengan tindakan, maka visi itu tidak akan pernah terjadi. Nah, begitu juga dengan Ishak. Dia punya pikiran, oh saya manusia, di sini sekarang di tanah Kanaan sedang terjadi kelaparan, maka saya akan pergi ke Mesir. Artinya dia ingin tetap punya hidup, dia ingin survive dengan hidup dia, bahwa saya harus pergi ke sana dong, di sana diberkati. Tapi ya tentu kita melihat bahwa ada firman Tuhan yang membuat dia berjalan di dalam rencananya Tuhan. Walaupun ya secara manusia dia planning ya bagus, orang punya planning bagus ya. Karena kalau manusia juga tidak punya planning, dikatakan dia akan berjalan itu di dalam Amsal ya. Orang yang tidak punya wahyu, Amsal berapa itu ya? Yang tidak punya wahyu itu sebenarnya visi itu sama dengan sebenarnya perjalanan hidup dia tidak bergerak. Nah begitu dengan Ishak, dia terus bergerak. Dia tahu bahwa di Mesir itu diberkati, maka saya akan pergi ke sana. Tapi ada firman Tuhan yang melarang dia. Karena apa? Kita percaya bahwa otoritas Tuhan itu ada atas dia. Karena kita melihat ternyata apa yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, di Gerar ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah di sini kita melihat bahwa saya harus minum dulu kayaknya. Nggak apa-apa, Pastor. Kalau kita melihat di sini ada firman Tuhan dikatakan
Aku akan menyertai Yes. dan memberkati. Penyertaan Tuhan mendatangkan berkat. Yes. Karena dikatakan di sini, tinggallah di negeri ini. Tuhan bilang tinggal di negeri ini, walaupun dia punya planning untuk pergi ke Mesir, di mana Mesir dikatakan tanah yang melimpah, tanah yang sedang mengalami berkat. Tapi Tuhan katakan, tinggallah di sini. Karena apa? Aku menyertai. Artinya penyertaan Tuhan itu menjadi janji buat kita, bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Aku memberkati pelayanan suka-sukamu Tuhan. Aku akan memberkati, aku menyertai. Ya kita percaya pasti berkat Tuhan. Begitu juga dengan saya ketika buka pelayanan di tempat ini, Pastor Aldi tahu ya. Tidak punya, belum ada jiwa-jiwa. Tapi ketika ternyata saya bertindak, apa yang tidak pernah kita pikirkan, orang waktu itu banyak sekali memberikan kata-kata seperti melemahkan saya waktu itu. Hamba-hamba Tuhan juga yang seringkali memberikan masukan ke saya, maksudnya, oh kamu mau buka pelayanan di Lipo Cikarang, emang kamu punya duit, kamu siapa? Banyak sekali. Kan di Lipo Cikarang banyak gereja, apa kamu bisa bersaing dengan gereja-gereja besar? Sebenarnya mau lemah juga waktu itu, saya nggak ada duit, saya nggak ada apa-apa di Lipo Cikarang. Tapi ketika melangkah, di situ justru kita melihat, ketika kita melangkah maka Tuhan mengirim. Kalau saya nggak melangkah waktu itu, saya puji Tuhan, minggu depan tanggal 11 itu 11 tahun pelayanan di Lipo Cikarang. Pastor Ali juga punya apa namanya, punya di pelayanan Lipo Cikarang ya, karena memang ketika saya sedang merintis itu, saya tidak tahu mau kemana. Akhirnya Pastor Aldi lah yang pertama sekali mengajak saya untuk bergabung dengan GPDI ya. Jadi memang berkat Tuhan. Ketika kita melangkah, saya waktu itu melangkah, saya berpikir, ya jiwa-jiwa kan Tuhan punya. Emang kalau saya mau pikir secara manusia, secara akal manusia, nggak mungkin. Siapa yang mau datang, saya mau melayani, saya mau sewa ini, sewa itu, dan banyak hal yang perlu dipikirkan. Tapi ketika kita melangkah, maka berkat Tuhan dengan perlahan-lahan Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim. Ada proses yang memang harus kita hadapi. Ada pergumulan seperti Ishak, dia mengalami kelaparan. Tapi percaya bahwa Tuhan katakan di ayat 3, aku menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Amin. Maka dikatakan bahwa Tuhan menepati sumpah, Tuhan menepati firman-Nya yang sudah difirmankan kepada Abraham, maka itu juga akan digenapi dalam kehidupan Ishak. Nah, begitu juga dengan kita. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Abraham, ya. Maka berkat Tuhan, janji Tuhan itu akan Tuhan lakukan ketika kita bertindak. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ada janji Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara. Ada rahasia di sini, kita lihat ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman dan memelihara. Begitu juga dengan kita. Kita mendengar firman Tuhan lewat tayangan. Saya percaya, saya sudah sering kali katakan ke Pastor Aldi, ya memang puji Tuhan Pastor Aldi bertindak ketika dia buka pelayanan suka-sukamu Tuhan. Saya juga tidak habis pikir kok bisa dia menjalani suka-sukamu Tuhan dengan sesederhana. Ya sudah pernah saya katakan ketika di program suka-sukamu Tuhan berapa bulan kemarin ya, dan berapa minggu kemarin, biasanya orang kalau buka program itu sudah dipikirkan secara profesionalisme, bajunya, tayangannya, bagaimana, dan lain hal. Itu seringkali orang sering berpikir, aduh kan saya belum profesional begini. Tapi dengan kesederhanaan saya percaya, kalau saya lihat, saya sering nonton juga, saya lihat bahwa ada banyak sekali jiwa-jiwa diberkati lewat tayangan suka-sukamu Tuhan. Nah, begitu dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, ayat yang kelima, bahwa ada rahasia Abraham, kenapa Abraham diberkati. Dan itu pasti Ishak juga lakukan, bahwa mendengar firman Tuhan itu penting. Seperti program suka-sukamu Tuhan, ini ada firman Tuhan. Ini adalah satu syarat supaya penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mendengar firman Tuhan dan kemudian memelihara. Artinya ya bertindak.
Ya, memelihara itu artinya dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita dengar, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ada hal-hal yang akan kita lihat dari renungan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi bahwa Ishak mengalami pergumulan, tapi karena ada penyertaan Tuhan, maka pergumulan itu dia lewati bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita berpikir, saya sudah jadi orang percaya, saya sudah menjadi orang beriman kepada Yesus, tapi kenapa saya mengalami pergumulan? Kenapa menghadapi masalah? Ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai, dia akan menepati janjinya dalam kehidupan kita. Begitu Ishak. Ayat 1 tadi, dia juga mengalami kelaparan, dia juga mengalami pergumulan. Maka ingat bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, ada Tuhan yang menyertai kita juga. Ya, ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, ada kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena kalau kita melihat bahwa ketika Ishak, ya, dia mengalami kemelut dalam kehidupan dia, dikatakan tahun itu juga Ishak mengalami terobosan dari keterpurukan, ya kan, kelaparan, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi justru dia mengalami kelimpahan tahun itu juga. Nah, kita akan lihat ayatnya ya sebentar, karena kita akan menuju ke sana. Ayat yang ke berapa itu ya, 7, 8 kalau nggak salah, di situ dia menabur. Pada tahun itu juga dia mengalami berkat. Kemudian dikatakan, ya tentu di sini berawal dari janji Tuhan. Ya, ada janji Tuhan buat Ishak bahwa Tuhan menyertai dia Tuhan akan memberkati dia, ya. Ya tentu Ishak tidak lupa mewujudkan itu dalam tindakan. Walaupun ada janji Tuhan, kalau Ishak tidak bertindak, ya maka janji Tuhan itu tidak akan pernah terlaksana. Begitu juga dengan kita. Ada janji Tuhan, ada firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak bertindak, kalau saya nggak bertindak waktu itu buka pelayanan, pasti nggak ada yang namanya GPDBT dah. Kalau Pastor Aldi tidak bertindak untuk buka suka-sukamu Tuhan dengan sesederhana mungkin, nggak akan jadi berkat, ya kan? Cuma jadi planning. Tapi puji Tuhan ya sudah hampir 1 tahun ya program, sudah 1 tahun lebih ya. Suka-sukamu Tuhan tetap berjalan. Iya. Karena masa-masa awal COVID ya, saya ingat sekali Pastor Aldi sudah mulai dengan pelayanan ini. Nah, bekerja keras adalah bukti dari sebuah iman. Ada orang berpikir, saya sudah beriman, tapi iman tidak dilakukan dengan tindakan. Nah, di sini kalau kita lihat, bekerja keras itu adalah bukti dari sebuah iman. Karena Ishak dia bekerja, dia menabur, dikatakan di ayat-ayat selanjutnya ya. Nah, karena apa? Ada ayat firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 26 berkata begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh kita tanpa roh mati. Begitu juga di ayat 26 ini, Yakobus 2 ayat 26. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya iman tanpa perbuatan sama juga nol, kosong. Kita beriman, suka-sukamu Tuhan diberkati, tapi nggak pernah ada tayangan. Bagaimana? Tetap kosong, ya kan? Hasilnya nggak akan ada. Tapi karena bertindak, walaupun sederhana mungkin, tapi ternyata saya percaya program suka-sukamu Tuhan ini bisa 10-20 tahun ke depan sudah tidak mungkin seperti ini. Banyak hal yang tidak pernah dipikirkan. Ya, anak cucu dari Pastor Adi yang sekarang saya lihat sudah berani dengan anak-anak saya bilang, jago sekali bicara ini. Siapa Jojo dan siapa ya? Reinhard ya. Nyanyi, wah puji Tuhan. Saya sama istri saya bilang begini, besok-besok mereka kalau tampil di televisi sudah biasa dengan kamera. Banyak hal yang saya pikir, ini anak-anak kok bisa ya? Mungkin Pastor Ali waktu masih anak-anak tidak seperti mereka. Ya kan? Begitu. Karena kalau kita memikirkan, kita masih ada di kampung dulu, nggak ada kamera seperti itu, menghadap kamera aja sudah ketakutan ya. Tapi kalau anak-anak Pastor Ali saya lihat berani banget, sudah menjadi berkat, apalagi kalau sudah jadi sudah 10-20 tahun ke depan, saya percaya bahwa apa yang sudah kita tabur, bibit-bibit itu akan tumbuh menjadi besar ya. Jadi bekerja keras. Saya percaya program suka-sukamu Tuhan ini ya hampir setiap hari pasti ya harus extraordinary ya, harus
bertenaga. Karena ya saya terus terang saya kagum juga ya lihat, sudah di sana, nanti ada tayangan, terus di mobil tiba-tiba karena sudah jam tayang harus tayang. Memang memberikan waktu semaksimal mungkin. Saya percaya apa yang sudah dilakukan lewat Amin, program amin. ini menjadi berkat. Nah, Yes. kemudian jadi sikap kita ya tidak pernah lepas dari cara Allah mengubah keadaan kita. Yes. Sikap untuk apa? Ya kita akan lihat kenapa Ishak bisa diberkati. Ada 4 sikap yang kita bisa lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu sikap untuk bertindak. Amin. Bertindak di sini artinya kalau kita baca itu dia menabur, karena dikatakan dia dilarang Tuhan untuk pergi ke Mesir, dia tetap ada di Gerar. Maka dikatakan ayat yang ke ayat yang ke-12. Karena saya tidak beri tanda ya, jadi saya jadi baca-baca dulu. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Artinya perlu tindakan, menabur. Di tanah yang sedang mengalami namanya kemarau, tapi dia tetap bertindak. Mau kemarau sekalipun dia pikir bahwa pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan, dia menabur. Yes. Ya, artinya tindakan itu adalah sikap yang sangat baik ya untuk kita bisa melihat berkat Tuhan. Kemudian Ishak tidak mau terlena dengan janji Tuhan di ayat yang keempat. Kan ada janji Tuhan bahwa aku menyertai engkau, aku akan memberkati. Seringkali kan orang berpikir, kan ada firman Tuhan, katakan Tuhan berkati, tapi tidak ada tindakan. Bagaimana Tuhan memberkati, kita tidak bertindak untuk bekerja, melayani, ya diam-diam aja deh. Saya tinggal mau nunggu janji Tuhan. Pasti Tuhan mau berkati. Enggak akan pernah mengalir berkat Tuhan itu ketika orang itu bermalas-malasan, ya kan? Tindakan itu perlu, karena dikatakan tindakan itu adalah bukti daripada iman kita. Ishak tidak terlena dengan janji Tuhan bahwa aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Tapi tindakan Ishak untuk menerima janji Tuhan itu yaitu menabur. Ayat yang ke-12 tadi yang sudah kita baca ya. Jadi Ishak tidak terlena dengan janji Tuhan di ayat yang keempat ya, yang berkata aku akan memberkati engkau. Justru ketika ada firman Tuhan, ada janji Tuhan, bertindaklah dan bekerja keraslah. Ya, karena ketika kita bertindak, ketika kita bekerja keras, disitulah wadah Tuhan atau sarana Tuhan untuk mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Jadi bekerja keras itu kewajiban kita manusia. Kalau kita lihat rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang yang bekerja keras, mereka adalah orang-orang yang selalu punya action ya. Bekerja keras itu adalah kewajiban kita. Ya. Hak kita adalah menantikan janji Tuhan, menantikan berkat Tuhan ya. Hak kita menantikan berkat Tuhan, tapi kewajiban kita bekerja keras. Jadi ingat bahwa keberhasilan itu adalah tentu datangnya semua dari Tuhan. Kemudian sikap yang kedua, sikap yang pertama tetap bertindak untuk menabur, artinya kita punya tindakan. Sikap yang kedua daripada Ishak adalah dia sabar. Ya, dia perlu kesabaran menghadapi kesulitan, menghadapi perjalanan hidup. Dia perlu bersabar. Ayat 14 dan sampai 16 dikatakan, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Jadi Ishak itu banyak sekali berkat Tuhan. Ini raja Gerar ya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin, ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata Ishak juga sudah mengalami kelaparan, dia sudah bekerja keras. Dikatakan ternyata
orang-orang Gerar ini justru nggak suka lagi melihat dia karena dia sudah diberkati, dia disertai Tuhan. Oh, sudah lebih berkuasa, sudah punya harta kekayaan yang melimpah karena dikatakan Tuhan menyertai dia bertindak. Walaupun saat itu dikatakan bahwa sumur daripada Abraham yang pernah dibuat oleh Abraham ayahnya sudah ditutup, ditimbun oleh orang-orang Filistin. Ya ada tantangan, tapi dia tetap sabar karena kita percaya Amin. bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan, ya kan, meskipun Yes. ada tantangan, ya. Seringkali ada istilah yang sering kita dengar, zona kenyamanan kita itu seringkali diusik orang. Karena seringkali Tuhan pakai orang lain untuk apa? Kita sudah merasa nyaman. Saya sudah ya nyaman lah. Ya mungkin saya juga berpikir kemarin, saya terus terang saja ya, 2013 sebelum itu kan Pastor Ali tahu ya, saya jiwa-jiwa yang saya layani sudah 100, di list daftar saya itu 109 orang. Terus tiba-tiba 2013 itu turun sampai 50, sisa itu 50-an orang. Wah, zona nyaman itu saya benar-benar kayak diobrak-abrik untuk semakin setia. Tapi saya tidak patah semangat. Meskipun mengalami pergumulan, tapi saya percaya bahwa janji Tuhan pasti akan selalu menjadi milik kita ya. Tapi ketika kita diusik, kita percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita pada tanah perjanjian. Seperti orang Yes. Mesir, seperti orang Israel harus keluar dari Mesir. Mereka sudah merasa nyaman di sana, ya kan? Sudah punya rumah, sudah punya tanah di sana. Tapi bukan di situ tempat mereka. Mereka harus pergi ke tanah perjanjian Tuhan, ke tanah Kanaan. Mereka harus keluar dari zona nyaman untuk datang ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi perjalanan yang cukup berat. Di tanah Kanaan juga mereka harus merebut tanah Kanaan. Tapi kita percaya memang itu jalan Tuhan, ya. Kemudian ya ada contoh-contoh yang kita bisa tahu bahwa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ya, dia katakan dia harus tinggalkan sana saudara dia. Dia dipanggil Tuhan. Dia nggak tahu mau kemana. Tuhan bilang pokoknya keluar. Aku akan menuntun engkau ke tanah perjanjian. Dia nggak tahu mau kemana sampai dia nyasar ke Haran. Dia dari Haran dia sudah turun ke Kanaan. Dia mau rencana pergi ke Mesir. Dia nggak tahu di mana Tuhan akan bawa dia. Tapi kita percaya bahwa ternyata Tuhan punya rencana buat Abraham ke tanah perjanjian. Ya. Nah, ada banyak contoh yang perlu kita lihat dan itu menjadi perenungan buat kita. Kita tetap sabar menjalani hidup, menjalani setiap apapun yang sedang kita lakukan, ya. Jadi sikap yang pertama tetap harus bertindak, sikap yang kedua tetap sabar sabar ketika menghadapi pergumulan. Sikap yang ketiga terus membangun mezbah. Contohnya Abraham, dia pergi kemanapun, dia buat mezbah. Itu artinya keintiman dengan Tuhan itu harus terus dia bangun. Begitu juga dengan Ishak. Ketika Ishak dikatakan dia pergi kemana? Ayat 25 kalau kita baca di Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ. Dia lihat kebiasaan Abraham. Abraham pergi kemana? Bangun mezbah. Abraham pergi kemana? Bangun mezbah. Begitu juga dengan Ishak. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Abraham dan Ishak itu dimanapun mereka berada, mereka tetap bangun mezbah. Keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Karena tanpa mezbah kita, tanpa membangun keintiman dengan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Pelayanan kita tidak akan diberkati. Apapun yang program-program kita tanpa mezbah Tuhan itu tidak akan pernah menjadi berkat. Tapi saya percaya bahwa ketika kita bertindak tetap sabar dan kemudian bangun mezbah, percaya bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, ya. Di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10-11. Nah, keintiman dengan Tuhan itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Jadi berkat itu tidak pernah lepas daripada keintiman, mezbah doa, ya. Ya, karena memang itu menjadi prioritas Ishak. Dia pergi kemana bangun mezbah, pergi ke sana bangun mezbah. Itu prioritas hidup. Berkat-berkat itu melimpah, tinggal bonus buat kita, ya. Jadi jangan lupa untuk kita terus bangun mezbah. Itu sikap yang perlu untuk kita. Kemudian sikap yang terakhir yaitu kita memiliki kuasa. Walaupun program sederhana, tapi saya percaya Pastor Aldi itu memiliki kuasa. Ya, itu adalah sikap ilahi. Apapun yang kita lakukan, kita percaya kita punya kuasa, otoritas dari Allah. Ayat 26 sampai ayat 28 berkata begini.
Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahusat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Ada otoritas Tuhan. Penyertaan Tuhan mendatangkan otoritas Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan mendatangkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Makanya sikap itu dia katakan, dulu kamu sudah usir saya, sekarang kenapa kamu datang? Ternyata apa? Mereka ingin bersahabat, mereka ingin ikat perjanjian dengan Ishak. Karena ada kuasa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan Ishak, ya. Jadi sikap yang berbeda ditunjukkan Ishak, ya, kepada Abimelek, ya, sehingga Abimelek merasa hormat, ya, merasa hormat, terpesona dengan Ishak yang punya Allah, ya, lewat kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita juga memancarkan sikap Kristus dimanapun kita berada. Tetap harus bertindak, tetap sabar menghadapi hidup. Kemudian kita percaya bahwa ketika kita bangun mesbah, kita sering bangun mesbah, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita memiliki kuasa. Puji nama Tuhan. Ini renungan buat suka-sukamu Tuhan, menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun ada beberapa yang sedang menonton maupun akan kembali menonton program ini di awal perdana kita di Facebook, di IG, saya percaya bahwa bagaimana ada 4 poin yang saya dapatkan pagi hari ini. Dan saya percaya 4 poin ini terus harus ada dalam setiap pribadi kita, ya. Mulai dari bahwa kita harus memiliki kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, sehebat apapun akan menjadi hampa. Ketika kita tidak punya doa, ya, kita tidak punya mesbah, akan menjadi biasa aja. Tadi, ya kan? Sabar, artinya kita lakukan aja apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Saya percaya apapun bukan hanya dilihat manusia, tapi kita mengerjakan semuanya dengan benar-benar dari hati kita, bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Terakhir, pertama adalah tindakan kita. Kita harus bertindak hari-hari ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Bukan hanya sekedar visi, tapi memang benar terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih pagi hari ini Pastor Roni. Walaupun masih beberapa orang menonton, tidak membatasi kami terus untuk menjadi berkat. Karena kami percaya bahwa apa yang kita kerjakan hari ini bukan untuk hanya dilihat oleh Tuhan. Tetapi saya percaya setiap benih firman Allah, teman-teman yang ada di IG, hari ini dia belum nonton, ini jam dia belum nonton, tapi saya percaya ketika saya doa tadi, Tuhan, biarlah ketika mereka mendengar firman, ada banyak yang bukan agama kita, ada orang-orang lain, tapi ketika mereka bisa baca, mereka bisa nonton, artinya Tuhan itu punya cara bekerja tepat pada waktunya. Amin. Sebab itu pagi hari ini terus bertindak, ya, terus bekerja. Saya percaya terakhir kita harus terus ada dalam kuasa. Saya bilang enggak, kebetulan sebentar malam saya di program Pentekosta Heranlah, saya akan khotbah tentang memiliki kuasa. Artinya kita tahu bahwa akan hampa pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan ketika tanpa kuasa. Dan gereja Pantekosta hari ini beberapa hari ke depan akan memperingati 100 tahun bagaimana kuasa Tuhan itu. 1 abad. Artinya kuasa Tuhan yang membawa gereja Pantekosta bekerja dengan banyak pengalaman yang terjadi. Saya percaya pagi hari ini kita mengawali dengan kuasa Tuhan terus. Sekali lagi terima kasih Pastor Roni, walaupun dalam kesederhanan pagi hari ini
lewat program ini, tapi tidak membatasi beliau pagi-pagi sudah bangun, ya, sudah rindu berbagi kebenaran firman Allah. Amin, amin. Saya tidak bisa kasih apa-apa, tapi saya percaya setiap firman Allah itu sudah memberkati para pendengar, sahabat, teman-teman IG saya maupun IG-nya Pastor Roni, dan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, Haleluya. amin. Puji Tuhan, Haleluya. terima kasih. Selamat pagi, Pastor. Bisa kita berdoa? Amin. Saya Saya serahkan berdoa? Pastor Roni. Haleluya. Iya. Terima Haleluya. kasih banyak Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan Makasih. pada pagi hari ini lewat tayangan Makasih, Bapak. suka-sukamu Tuhan di Instagram ini Tuhan. Kami percaya ketika apapun yang sedang dilakukan oleh Pastor Adi pelayanan ini Tuhan, mengawali lewat pelayanan Instagram, kami percaya bahwa segala sesuatu ada rencana maksud Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan penyertaan Tuhan selalu dinyatakan di dalam program ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan lewat program ini boleh banyak jiwa boleh diberkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Banyak jiwa boleh mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka nonton dalam kesusahan, dalam masalah, mereka mendapatkan kekuatan jawaban lewat firman-Mu, lewat tayangan yang ada Tuhan. Mari Bapak, kami percaya hikmat Tuhan ada atas Pastor Aldi Tuhan yang menangani program ini Tuhan. Mari Bapak berkati dia, berikan kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan memenuhi hidup dia, dan kami percaya Bapak tayangan suka-sukamu Tuhan ketika ada di dunia maya, di dunia medsos Tuhan. Kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat boleh dinyatakan, yang kuasa-Mu terus dialirkan di tengah-tengah program ini Tuhan. Mari Bapak, begitu juga kami berkati buat setiap pemirsa yang ada Tuhan, penonton yang ada Tuhan, yang bergabung dalam online Tuhan. Mari Bapak, kami percaya Tuhan bahwa hari ini ada rencana Tuhan yang indah, penyertaan-Mu Tuhan menjadi milik bagian kami. Karena kami tahu Tuhan janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami, bahwa ketika Tuhan menyertai, berkat Tuhan pasti akan menjadi milik bagian kami semua Tuhan. Baik di pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak tambahkan iman buat kami untuk terus menerima janji Tuhan. Mari berkati tayangan program suka-sukamu Tuhan lewat IG ini Tuhan. Tuhan terus memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sekali lagi terima kasih buat Pastor Roni pagi hari ini sudah berbagi kebenaran firman Allah. Haleluya. Sekali lagi jangan bosan-bosan ada di program yang sederhana. Salam buat keluarga supaya ada waktu orang mau makan. Gembala nonton di belakang. Haleluya. Oke, Tuhan berkati. Oke. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Pastor Aldi. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Sebelum kita mengakhiri program pagi hari ini, sekali lagi siapapun engkau pagi hari ini yang sudah menonton program ini yang sederhana, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberkati program ini untuk terus bergerak, melakukan semuanya untuk Tuhan. Karena kita percaya tadi ada 4 poin yang menjadi rema bagi saya. Saya pribadi aja diberkati. Bagaimana Ishak, dia mengalami berkat Tuhan. Bagaimana sikap hati dari Ishak. Saya percaya pagi hari ini kita pun mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Iya, El Shaddai. Oke, pagi hari ini kita akan pamit undur diri di pagi hari ini. Bersama saya Pastor Aldi Masih. Teman-teman, kalau tidak keberatan bisa IG kami Ardiles Masih. Maupun kita berharap kita akan share di YouTube khotbah Pastor Roni pagi hari ini. Haleluya.
Sampai jumpa, nanti ada program Suka-Sukamu Tuhan jam 9 di Facebook atau di halaman Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernapas, dan masih ingin menjadi berkat. Haleluya.